Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tusil Tipiana Dewi dari kelas A1 Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika komunikasi massa guna melengkapi tugas UAS dari mata kuliah Etika Komunikasi. Etika diartikan sebagai sekumpulan prinsip atau nilai-nilai moral. Etika komunikasi massa adalah nilai moral yang menjadi pedoman bagi para praktisi komunikasi massa dalam menjalankan tugas dan kewajiban profesinya. Komunikasi massa tidak dapat dilepaskan dari masalah etika, karena komunikasi massa terdapat berbagai macam sumber daya yang digunakan untuk mengirimkan informasi kepada halayak. Media massa memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap persepsi budaya dan sikap halayak. Oleh karena itu, para kreator media maupun pemilik media harus memperhatikan isu-isu etika dalam komunikasi massa. Selanjutnya ada pengertian menurut para ahli. Menurut Donald, etika adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan perilaku moral atau seperangkat prinsip-prinsip atau kode etik moral. Menurut Dictionary of Media, etika adalah berbagai aturan atau prinsip perilaku yang ditujukan sebagai pedoman tindakan. Menurut Dictionary of Mass Communication and Media Research, etika merupakan seperangkat peraturan atau prinsip-prinsip untuk memandu perilaku. Dapat diartikan sebagai sebuah disiplin yang menekankan pada apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang benar dan apa yang salah. Etika komunikasi massa mencakup beberapa bidang, di antaranya yang pertama, ada etika jurnalistik. Etika ini membantu jurnalis bertindak benar, memberikan standar bagi para jurnalis tentang jurnalis yang baik sehingga dapat bertanggung jawab dengan profesinya. Yang kedua, ada etika media. Etika ini merupakan aturan yang membantu dan memandu para jurnalis dan organisasi berita agar apa yang mereka kerjakan tidak merusak citra profesi dan citra media yang bersangkutan. Selanjutnya ada permasalahan dalam etika komunikasi massa. Yang pertama ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses yang harus dilalui oleh para praktisi media massa dalam membuat keputusan yang etis. Menurut Potter, terdapat 4 tahapan yang harus dilalui untuk membuat keputusan yang etis. Yang pertama, mendefinisikan situasi. Kedua, mengidentifikasi nilai-nilai yang penting. Yang ketiga, mengidentifikasi prinsip-prinsip etis formal. Dan yang keempat, memilih setia atau loyal terhadap dirinya sendiri, organisasi media berita, sumber, dan masyarakat. Yang kedua ada dilema. Dilema merupakan situasi di mana seorang individu atau sebuah organisasi media berita merasa bingung ketika harus memilih antara dua atau lebih yang masing-masing mempunyai nilai-nilai yang berbeda. Selanjutnya ada ambiguitas dalam media massa. Setiap pihak media massa memiliki pemahaman atau ketentuan yang berbeda satu sama lain. Ada yang mengizinkan menampilkan suatu hal dan ada juga yang tidak. Berikut beberapa hal yang berada dalam ranah abu-abu. Yang pertama, ada sensor. Kedua, terorisme. Ketiga, nama korban pelecehan seksual. Keempat, kamera tersembunyi dan pemalsuan identitas. Yang kelima, gambar yang sensitif. Dan yang keenam, merekam pembicaraan. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, dengan adanya etika komunikasi massa ini, maka setiap jurnalis memiliki pedoman dalam menjalankan profesinya. Jurnalis juga menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak. Jurnalis juga harus menjunjung tinggi kesopanan saat mendapatkan dan mengolah pemberitaan yang ada. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.